Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di Sigma Tech Webinar Day volume 8. Sebentar ya. Selamat datang di Sigma Tech Webinar Day volume, kedengeran nggak nih? Selamat datang di Sigma Tech Webinar Day volume 11. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Untuk yang baru pertama kali bergabung, saya ingin memberi informasi sedikit kalau Sigma Tech Webinar Day adalah series webinar dari ASEAN Sigma Teknologi dengan topik yang seputar IT, teknologi informasi, atau kadang juga banyak topik di luar itu, seperti ada finance juga beberapa kali, atau nanti ada topik-topik lainnya. Untuk edisi kali ini, pembicaranya adalah Rilan, Muhammad Rilan. Untuk lebih detailnya nanti apa yang akan dia bahas akan disampaikan langsung dengan Mas Rilan ya. Lalu saya akan membacakan susunan acara untuk malam ini. Pertama ada pembukaan dari saya yang sudah berlangsung sekarang ini. Lalu kedua akan langsung presentasi nanti dari pemateri kurang lebih selama 45-50 menit. Lalu yang terakhir ada sesi tanya jawab selama 15 menit dari siapapun yang mau bertanya. Boleh teks, boleh juga tanya langsung dari video gitu. Tapi selama presentasi sedang berlangsung, sebenarnya boleh nanya juga, boleh ditaruh di kolom chat untuk nanti dibacakan pas udah beres presentasinya. Kurang lebih seperti itu sejauh ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kembalikan lagi waktu dan tempatnya untuk ke Mas Filan untuk bisa menjelaskan mulai presentasi. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Kuku. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran ya? Cukup jelas? Oke. Kedengaran. Malam ini kita mungkin akan ngobrol-ngobrol sedikit lah terkait tentang apa sih itu sebenarnya user interface dan good design dalam user interface. Nah, mungkin teman-teman di sini mungkin pernah dengar atau pernah ya tahu gitu, atau mungkin ahli mungkin dalam bidangnya atau bergelut dalam bidang ini gitu. Nah, di sini perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Rilan Muhammad Fikri. Saya seorang UI UX developer. Jadi selain dalam tahap research dan desain, saya juga ikut dalam mendevelop atau dalam pengembangan aplikasi dalam user interface gitu. Nah, di sini kita akan sedikit bahas ya tentang apa sih sebenarnya itu user interface dan good design dalam user interface itu. Oke, kita mulai. Nah, di sini bisa dilihat ya ininya screen-nya. Bisa di-hide. Di sini bisa dilihat ya ininya. Apa sih user interface itu gitu kan? Nah, user interface itu biasanya kita atau ini saya nyebutnya ini satu atau kumpulan bentuk elemen visual gitu. Apa sih bentuk elemen visual itu? Nah, bentuk elemen visual itu biasanya kalau kita lihat dalam sebuah tampilan baik di sebuah website atau di dalam sebuah aplikasi mobile, itu seperti elemennya tuh kayak sebuah tombol, sebuah tampilan panel layar, atau sebuah bentuk tabel, bisa juga sebuah bentuk slide atau bentuk-bentuk kartu informasi. Nah, jadi user interface itu bisa jadi satu atau kumpulan sebuah bentuk elemen visual yang dibuat untuk menghubungkan antara pengguna dengan produk atau aplikasi kita gitu. Jadi untuk ibaratnya sebagai alat interaksinya lah gitu. Nah, di sini juga sehingga user atau pengguna bisa melihat, menggunakan, merasakan atau berinteraksi untuk mencapai tujuan atau kebutuhan mereka gitu. Nah, biasanya yang berkutat atau yang mengerjakan sebuah user interface ini disebut UI designer gitu. Bisa disebut ya UI designer atau
pernah juga ada yang bilang graphic designer gitu ya. Cuman ini sedikit berbeda gitu. Apa sih bedanya graphic designer sama UI designer gitu? Biasanya kan kalau graphic designer ya terkaitnya benar-benar kayak visual gitu kan, elemen visual itu. Tapi kalau UI designer selain dia membentuk elemen visual, tapi dia juga harus memahami tujuan dari produknya, terus target penggunanya sama tujuannya gitu. Sehingga bisa menyelesaikan suatu solusi gitu. Nah, biasanya ada proses-prosesnya lah gitu yang dilakukan sama seorang UI designer gitu. Terkait gimana caranya dia membentuk sebuah elemen desainnya sampai benar-benar bisa dipakai, sampai bisa menghasilkan sesuatu sesuai dengan alur proses bisnis gitu. Nah, di sini jika seorang UI designer itu ada beberapa poin yang harus dia perhatikan gitu. Salah satunya misalkan ini product thinking. Apa sih product thinking? Nah, product thinking ini sebagai seorang UI designer, pertama-tama nih dia sebelum membuat suatu desain gitu ya, yang paling pertama ini dia harus mengerti nih, kenapa dia harus bikin produk itu gitu. Tujuannya tuh apa gitu. Terus target penggunanya tuh siapa. Habis itu dia juga bisa mendefinisikan masalah yang akan diselesaikan melalui aplikasi. Buat aplikasi tersebut, kita juga harus bisa mengukur seberapa berhasilkah kita ketika mendesain sebuah produk tersebut kayak gitu. Selanjutnya yang kedua itu ada, nah ini yang penting juga nih, memahami pengguna. Nah, kalau seorang UI designer, ini kita harus tahu nih, kita tuh mau bikin aplikasi untuk siapa sih gitu. Siapa sih yang biasa kita yang bakal kita targetin penggunanya, apakah untuk tipikal milenial atau pebisnis atau kalangan ibu rumah tangga gitu, atau mungkin pelajar gitu. Nah, itu kita bisa tahu, kita harus tahu dulu tuh penggunanya untuk siapa gitu. Jadi kita juga bisa tahu nanti untuk fokus untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan mereka melalui desain kita. Nah, selanjutnya seorang UI designer itu juga harus bisa wireframe dan prototyping. Nah, ini bedanya apa sih wireframe dan prototyping? Kalau wireframe ini bisa kita sebut kalau lumrahnya gitu ya, biasanya kayak sketsa kasar gitu. Nah, itu tapi sketsa kasar tuh kayak gimana gitu? Sketsa kasarnya itu ya bisa bentuknya berupa, kalau bisa kita lihat nih kayak slide sebelumnya nih. Nah, yang ini nih. Nah, ini bentuk sketsa kasar gitu. Nah, terus kalau untuk prototypingnya itu kayak gimana? Prototyping itu biasanya yang udah bentuk sketsa jadi gitu, udah bentuknya tuh udah siap dikembangkan dalam bentuk produk aplikasi. Jadi udah ada tampilan tombolnya, ada tampilan gambarnya. Biasanya tuh seorang UI designer itu menyebutnya high fidelity design gitu. Nah, terus di prototyping ini juga apa disebutnya ya? Ada interaksi lah gitu. Jadi ketika diklik suatu tombolnya, dia bisa pindah halaman, atau ketika kita isi form, dia memunculkan notifikasi. Nah, itu disebutnya prototyping gitu. Nah, selain itu juga dalam keduanya ini, dalam desain dari wireframe dan prototyping, ini harus juga dimengerti konsep-konsep untuk dalam pembuatan desainnya nih, kayak hierarki desainnya. Jadi kalau hierarki desain ini kita harus tahu nih, kayak misalkan nih sebuah judul ini pasti point view-nya harus besar gitu ya, harus kelihatan gitu dibandingkan dengan bagian deskripsinya. Nah, itu pentingnya hierarki. Terus bentuk konten juga
mana bagian yang untuk detailingnya atau bagian untuk poin utamanya, kayak gitu. Terus keterbacaan dan bahasa yang tepat. Nah, keterbacaan ini ketika font ukurannya itu bisa dibaca atau enggak sih gitu. Terus kalau misalkan jarak di handphone atau jarak di layar web gitu, apakah ini enak untuk dibaca, apakah fontnya terlalu besar gitu, apakah ini kontrasnya tepat gitu. Nah, itu penting juga, perlu diperhatikan. Nah, ini tampilan yang valid dan membuat simulasi berdasarkan konsep dari desain tersebut. Nah, ini juga bisa disebut dengan prototyping ya. Tadi jadi desain yang udah kita buat, kayak kita bikin interaksinya gitu. Ketika kita klik masuk kemana, masuk ke fase apa, seperti itu. Berikutnya ada visual design. Nah, di sini ada di sini juga penting ya, terutama untuk seorang UI designer, gimana caranya dia membentuk sebuah elemen visual berdasarkan dengan product thinking yang sebelumnya kita bahas. Jadi tujuannya apa, targetnya siapa gitu. Kayak misalkan kalau ketika kita membuat sebuah desain di kalangan untuk tipikal anak-anak gitu, untuk aplikasi yang kebutuhannya untuk ditunjukkan kepada anak-anak gitu. Nggak mungkin kita pakai warna-warna yang kontrasnya terlalu tinggi gitu kan. Jadi pemilihan kayak gini juga penting sebagai UI designer. Soalnya juga itu nanti tujuannya supaya aplikasi kita yang didesain tadi bisa mudah digunakan dan tentunya ada hubungan emosional antara desain dan pengguna. Jadi ketika kita mendesain sesuatu, si pengguna itu juga nanti merasakan ada rasanya nyaman, terus dia mudah dimengerti. Nah, ini bentuk dari visual design ini termasuk penting ya sebagai UI designer. Nah, ini selanjutnya nih, memahami teknologi. Pernah juga ada kayak statement seorang UI designer itu perlu nggak sih bisa ngoding gitu ibaratnya gitu. Kalau menurut saya bisa ngoding itu nggak terlalu perlu sih. Tapi yang penting dia paham ketika dia membuat sebuah desain, dia tahu ketika desain ini bisa digunakan ketika di platformnya itu sesuai gitu. Jadi nggak asal bikin yang bagus, yang keren, tapi ketika diimplementasi dalam sebuah bentuk aplikasi itu nggak mungkin gitu. Kan banyak tuh kalau kita lihat kadang-kadang ada yang bikin bentuk desain yang wah keren banget nih gini kan, tapi ketika diimplementasi gitu baik di dalam desktop atau dalam mobile itu developernya sulit gitu kan. Nah, sebagai UI designer ini kita pentingnya nih memahami teknologi di sini. Jadi kita bisa tahu nih kalau kita buat sebuah desain yang seperti kebutuhannya, kita bisa tahu nih, wah ini bakal sulit untuk di developing, maka kita harus bisa mengambil keputusan untuk bisa berkomunikasi dengan tim developer kayak gitu. Jadi nggak asal desain yang penting keren gitu ya. Tahu-tahu pas bikin developernya ngamuk. Ini gimana caranya gini, kita nggak bisa gitu bikin kayak gini gitu. Nah, di sini juga UI designer harus tahu gitu. Nggak asal keren juga gitu, tapi balik lagi ke titik awal gitu, yang pertama product thinking. Tujuannya mau ngapain gitu kan. Percuma kalau punya desain yang bagus tapi tujuannya nggak tercapai gitu kan. Nah, selanjutnya ada dokumentasi dan komunikasi desain. Nah, seorang UI designer nih biasanya suka lupa gitu ya, termasuk saya juga gitu. Jadi ketika kita ngebuat sebuah desain nih, kita bikin nih
asal aja gitu kita bikin bentuknya kayak gini, bentuk button, bentuk form segala macam, tapi kita lupa untuk dokumentasiin gitu. Nah, tujuannya dokumentasi ini untuk apa sih gitu? Nah, dokumentasi ini penting ya. Untuk apa? Jadi untuk pertama tuh konsistensi desain kita gitu. Jadi ketika kita bentuk sebuah desain, pemilihan warna, penentuan font, penentuan dari bentuk form, button, terus sebuah layout, gridnya gitu. Kalau kita dokumentasikan dan udah kita tentukan, otomatis nanti desain kita bisa konsisten gitu. Kita bisa tahu gitu, oh kalau kita mau bikin desain kayak begini, dokumentasinya ada gitu. Jadi kita bisa punya acuan gitu. Nah, selain itu dokumentasi desain juga penting buat peralihan ke tim yang bakal dikasih yang mau pakai desain kita gitu, kayak ke tim developer atau ke tim marketing atau tim sales gitu misalkan. Jadi kita bisa tahu gitu, punya ibaratnya kayak punya desain sistem lah ibaratnya kayak gitu yang bisa kita pakai buat jadi acuan kayak gitu. Nah, selain itu juga dengan dokumentasi ini kita juga bisa mudah untuk mengkomunikasikan desain kita gitu. Kayak misalkan ketika untuk di bagian developer, kita bisa tahu nih untuk bagian kode warna, terus bentuk ukuran font segala macam, bentuk aset-asetnya, untuk yang dibutuhkan itu kan, jadi kita bisa tahu gitu, kita bisa kasih tahu. Nah, habis itu juga selain itu yang paling penting nih, kita juga sebagai seorang UI designer, kita juga harus bisa menerima feedback gitu. Jadi ketika emang ada suatu feedback yang benar gitu atau bisa kita pertimbangkan, nah itu bisa kita terima gitu. Apalagi kalau terkait dengan poin yang pertama tadi gitu, tentang product thinking gitu. Kalau kita bisa sesuaikan dengan itu, kenapa enggak gitu. Jadi kita harus bisa menerima feedback kayak gitu. Oke, nah selanjutnya apa sih good user interface design itu gitu. Jadi user interface design yang bagus itu kayak gimana sih gitu. Seperti yang saya bilang tadi kan, sebuah user interface design itu nggak cuman bagus dari sisi tampilannya aja gitu, nggak cuman bagus dari visualnya, tapi juga ada beberapa poin yang perlu diperhatikan gitu. Kalau menurut Dieter Rams, ada sebuah seorang tokoh desain gitu ya, dia dia menyatakan ada 10 poin gitu, ada 10 poin desain yang bagus itu seperti apa gitu. Desain secara keseluruhan gitu ya, bukan user interface tapi desain keseluruhan gitu, kayak desain produk, desain termasuk desain user interface gitu, terus desain komunikasi segala macam, itu ada 10 poin gitu. Tapi di sini kalau saya sedikit mengambil poin sama merangkum, ada beberapa poin gitu ya. Yang pertama itu user interface yang bagus itu seperti apa sih? Yang pertama tuh purposeful gitu. Dia punya tujuan. User interface itu dibuat sesuai tujuan dan kebutuhannya gitu. Nah, dengan kita tahu tujuannya, kita bisa menyelesaikan masalah dan punya tingkat kesuksesan yang bisa diukur gitu. Jadi kita nggak asal gitu ketika membuat sebuah desain. Ada tujuannya lah gitu. Saya pernah lihat kalau kita pakai Gojek lah ibaratnya gitu. Pertama pakai Gojek pernah lihat kan, ketika pertama kita pakai itu kan langsung muncul menu gitu ya, langsung menu order go ride yang pas awal-awal. Nah itu kan tujuannya kan dia emang untuk mengantarkan penumpang gitu ya. Langsung aja tuh kan dia desainnya simple gitu, pilih fiturnya, tujuannya kemana, terus order gitu. Siapa yang dapat dia bakal ngejalanin gitu ya kan. Nah kayak gitu, jadi ada tujuannya gitu, bisa menyelesaikan masalah. Nah selanjutnya ada clear and understandable. Sebuah user interface design yang bagus itu jelas dan mudah dimengerti, baik secara keterbacaan, hierarki, konten, dan penggunaan bahasa gitu.
eh, di sini juga bisa kita lihat kayak contohnya itu di Tokopedia gitu. Ketika kita masuk gitu kan, tahu gitu pas mau dia kan fitur utamanya kan di search ya, search barang gitu. Kita tahu nih kita mau cari barang apa gitu di situ. Selain itu juga ada beberapa fitur yang emang nampilin beberapa kebutuhan kita gitu. Dan terus pas kita search barangnya, mereka nampilinnya kan jelas tuh tampilan semua barang-barangnya di sebelah kanan, terus tampilan untuk filternya itu di sebelah kiri gitu kan. Nah dari situ dia udah paham lah gitu untuk kelihatan gitu ini sesuai lah ibaratnya kayak gitu. Nah selanjutnya ada intuitif. Nah di sini berdasarkannya ini pengguna ini bisa menggunakan produk atau aplikasi kita tanpa ada keraguan atau ada usaha yang lebih atau bahkan pelatihan secara khusus. Intinya pas kita pakai aplikasi ini kita nggak bingung gitu. Nah pernah kalau di sini ada yang pernah belanja di Uniqlo, kalau pernah pakai gitu dilihat di websitenya. Nah ketika kita mau check out nih, kalau kita mau check out itu pas kita check out itu dialihkannya bukan ke halaman cara pembayaran, tapi dialihkan ke fitur chat, media chat, kalau nggak salah itu ke Line. Nah kita malah disuruh order ulang di situ gitu. Nah itu kan kalau kayak gitu kan apa jadinya aneh gitu ya, kurang lah ibaratnya kurang bagus gitu. Beda dengan kalau yang udah punya desain yang memadai, kayak misalkan ada fitur pembayaran langsung masuk ke metode pembayaran gitu, langsung pilih mau bayar pakai apa, harganya berapa, gitu kita langsung pakai. Nah mau pakai bayaran pakai transfer gitu, kita langsung check out bayar, langsung udah kita transfer, langsung dapat notif udah bayar dan langsung tinggal diterima barangnya gitu. Nah itu salah satu kasus yang intuitif ya kayak gitu. Nah, nextnya ini ada konsisten. User interface yang bagus itu punya desain dan experience yang konsisten, sehingga pengguna merasa nyaman dan tidak bingung. Nah, ini contohnya nih kayak Google. Google itu kan, pernah kan kalau kita buka Google, google.com gitu, dia dari dulu tampilannya gitu doang kan, tulisan Google sama search bar. Ya enggak? Nah, itu dia konsisten tuh, itu dari awal sampai sekarang kayak gitu terus tuh. Nah, itu dia berdasarkan dari desain dan experience itu udah bagus gitu ya. Jadi dia emang udah trademarknya kayak gitu tuh langsung. Dan kita juga pas make juga tahu oh ini langsung search, langsung kita cari di sini gitu. Ada gitu. Jadi ininya konsisten desainnya. Nah, selanjutnya ada long lasting. Nah, di sini juga ada tampilan desain yang jelas dan rapih, terus nilainya itu berjangka panjang. Nah, ini jadi desainnya itu ibaratnya tuh nggak termakan ini ya, nggak termakan tren lah ibaratnya gitu. Kan kadang ada tren-tren desain gitu kan, kayak dulu tuh ada desain yang ibaratnya kayak flat UI gitu kan, gambar-gambarnya itu dibikin rata gitu, rata, dibikin kayak flat gitu, flat UI. Nah itu kan tren tuh termasuk. Tapi kan sekarang kan lama-lama beralih gitu kan. Walaupun ya itu termasuk bagus gitu ya. Cuman desain yang bagus itu punya jangka panjang lah ibaratnya kayak gitu. Nah, selanjutnya gimana sih proses sama alur kerja seorang UI designer? Nah, kalau seorang UI designer itu mau bagaimanapun juga ya, dia itu ada di fasenya tuh fase pas dieksekusi gitu, fase yang pengerjaan gitu, yang dia
ngebentuk layoutnya, ngebikin bentuk buttonnya, yang ngasih warnanya gitu, yang menentukan tata letak segala macam. Nah itu prosesnya itu sebenarnya di situ seorang proses UI designer. Mau bagaimanapun menggunakan pekerjaan framework desainnya gitu ya, mau pakai Double Diamond, design sprint atau design thinking, si UI designer ini prosesnya itu selalu ada di proses pengerjaan gitu, proses pengerjaan. Jadi kalau yang kita tahu kan, pernah dengar kan ada UX designer. Nah itu biasanya rata-rata UX designer itu pekerjaan utama itu research, yang nge-define, terus nge-ideate sebuah permasalahannya gimana, terus pengambilan keputusannya gimana, tergantung proses alur bisnis. Nanti baru dia membuat sebuah requirement, baru nanti dia kerjasama sama UI designer gitu. Ada juga yang double nih, ada yang dari UI sama UX-nya bareng gitu, satu orang gitu. Jadi nge-research dulu, dia cari-cari tahu apa bentuk insight-nya, terus nyari dulu bagaimana proses bisnisnya segala macam, baru nanti dia ngerjain sendiri untuk bagian desainnya sekaligus untuk implementasinya kayak gitu. Nah, kita perlu tahu nih, user interface itu sebenarnya hanya bagian kecil dari sebuah user experience. Jadi kalau user experience itu memang besar ininya ya, cakupannya besar gitu, nggak cuma bagian dalam desain, tapi juga ada di bagian yang lain itu proses bisnis, bahkan dalam proses copywriting juga masuk itu. Untuk juga bagian research, terutama itu untuk bagian experience kayak gitu. Jadi sampai sebagian ke penentuan desain sama penyelesaian strategi masalah itu juga masuk bagian user experience. Nah, sebagai UI designer ini proses kerjanya biasanya di sini. Dia di bagian yang ibaratnya benar-benar ngerjain bentuk dalam yang tadi ya, sebagai visual desainnya dia kerjain gitu. Jadi dia nge-prototyping, terus dia bikin testing juga, sampai ke bagian implement sama deliver ke tim lain kayak gitu. Nah, selanjutnya nih ada beberapa tools biasanya yang digunakan sama seorang UI designer. Pada umumnya ada ini ya, mungkin ada yang udah pada tahu kan, udah pernah pakai. Ini yang digambar yang digambar kayak berlian ini namanya sketch. Namanya sketch ini kalau nggak salah khusus untuk operating system Mac. Jadi khusus untuk yang pakai MacBook, yang pakai Mac OS, ini khusus pakainya ini nih. Pakainya si sketch ini. Ini kalau di Windows nggak ada. Jadi khusus, dan dia berbayar. Khususnya berbayar. Terus di sini juga ada InVision untuk creating desain prototyping juga bisa. Ini bisa di Windows sama di Mac. Kalau nggak salah ini juga berbayar. Ininya untuk penggunaannya gitu ya. Jadi ini salah satu alat prototyping yang dipakai UI designer. Lalu yang ini yang XD ini dari Adobe XD. Ini dulunya gratis. Semenjak tahun 2020 semenjak tahun 2020 ini jadi berbayar. Fiturnya jadi berbayar. Di sini juga sama ya, buat prototyping sama buat desain juga. Nah, yang terakhir ini ada Figma. Figma ini gratis. Oh ya, yang XD ini bisa buat Windows sama Mac OS juga ya. Dan dia ini yang ketiganya ini base aplikasi gitu. Jadi kayak harus bisa diinstal dulu gitu. Nah, kalau yang Figma ini dia gratis,
Figma ini dia gratis, terus dia web based, jadi bukannya dari browser, tapi bisa juga buat install di aplikasinya gitu. Dan dia juga tersedia di Windows sama di Mac. Ya fitur utamanya sih kurang lebih semuanya sama gitu ya. Cuman yang bagus itu, bukan bagus sih, yang unggul sering dipakai nih ya Figma nih biasanya, karena dia open source dan gratis gitu ya. Kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini juga pernah, banyak kali yang udah pernah coba alat-alat tools untuk bikin user interface kayak gini. Dan nggak cuma 4 ini ya, masih banyak kok yang lain juga. Ada kayak Proto.io, ada Marvel, masih banyak yang ini juga. Ini biasanya sih yang untuk khusus yang bikin langsung high fidelity gitu ya, bisa langsung bikin bentuk buttonnya, pilihan warna gitu, terus bisa import gambar segala macam. Ini pakai yang ini gitu, gambar dan video juga gitu. Kadang kalau yang untuk yang bentuk wireframe, yang low fidelity gitu, biasanya bisa pakai Miro atau Balsamic gitu. Kayak gitu. Terus kelebihannya sih, kalau dari tools ini, kalau saya sering makainya sih 2 ini ya, XD sama Figma ini. Kalau yang ini kan dia berbayar, terus khusus untuk macOS aja ya gitu. Jadi waktu itu belum pernah sempat make. Terus yang InVision ini juga belum sempat make. Yang XD udah make, terus udah subscribe juga. Figma juga make. Nah, saya saranin sih antara 2 ini aja ya. Atau Figma juga bagus sih. Kalau menurut saya dari 2 ini masing-masing punya kelebihan sama kekurangan sih. Kalau yang XD ini kelebihannya dia untuk state kayak bikin kayak untuk kayak interaction design ini bagus. Pakai XD ini udah bagus banget, semuanya lengkap. Terus dia bisa state-nya tuh menampung banyak gitu. Jadi kayak untuk bikin cover, diklik, terus atau kayak di touch, di slide. Nah, itu ini tersedia banyak nih. Di XD ini udah mumpuni gitu. Nah, kekurangannya ini resource-nya berat. Jadi kalau PC-nya yang kentang, PC kentang ini agak sulit nih. Dia minimal 8 GB. Terus buat sharing session ininya, sharing prototypingnya juga cukup berat karena resource-nya besar gitu ya, ininya butuh banyak. Terus habis itu dia tidak support grid, tidak support double grid gitu. Jadi kalau kita bikin suatu desain udah nentuin satu grid gitu, nah dia untuk di frame selanjutnya itu nggak bisa gitu. Jadi gridnya cuma satu di situ aja gitu. Nah, kalau di Figma kelebihannya yang pertama dia gratis nih, bisa dipakai. Walaupun ada versi berbayarnya juga ya, tapi ada yang gratisnya bisa dipakai, terus nggak terbatas untuk bikin desainnya. Jadi kalian bisa eksplorasi, bisa bikin desain yang kalian mau gitu. Itu bisa dimanfaatkan lah resource-nya gitu. Nah, terus selain itu kelebihannya juga ini gratis. Selain gratis, plugin-nya banyak nih. Plugin untuk kayak import peta, terus kayak bikin kalender, terus kayak bikin teks gitu, kayak bikin generate teks, generate image profil avatar, terus buat bikin icon untuk icon di web gitu, kayak pakai font awesome, terus kayak pakai material UI itu, ini ada gitu di Figma ini. Terus resource-nya ringan karena dia web based. Untuk yang sharing prototypingnya dia ringan gitu. Jadi ketika kita mau share hasil karya kita itu nggak seberat di XD. Ini lebih ringan gitu.
Terus dia support tadi yang apa multiple grid. Jadi ketika kita bikin suatu desain pakai grid, misalkan pakai grid 12 gitu, nanti untuk di dalamnya kita mau pakai grid 6 itu bisa gitu. Nah, itu kira-kira kelebihan sama kekurangannya gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa coba ya, bisa coba XD atau bisa coba Figma buat coba-coba bikin user interface. Nah, terus ini juga nggak kalah penting. Ada beberapa benchmark website sama referensi sebagai seorang UI designer untuk cari-cari inspirasi gitu ya. Untuk cari-cari inspirasi. Ini ada awards.com, itu isinya website-website yang kategori terbaik gitu ya. Ada berbagai macam kategori gitu, yang terbaiknya bagaimana sesuai sama tadi poin-poin dari good user interface design. Itu ada sesuai gitu di situ. Kelebihan-kelebihannya juga dijelasin di situ. Nah, terus juga ada ini Behance, ada Behance, Dribbble, Collect UI. Nah, ini kadang-kadang kan suka dilihatnya ada hasil-hasil karya orang di sini, ada Behance, Dribbble, sama di Pinterest juga. Nah, ini cuman kita perlu hati-hati nih ketika mau mendesain, mau milih-milih dari desain orang gitu. Kadang ada yang ngedesain itu ya tadi kita lihat apakah ini sesuai sama product thinking kita gitu. Apakah ini kira-kira poin-poin yang tadi kita bahas sebelumnya itu memenuhi nggak sih kriterianya gitu. Kalau misalkan ada yang memenuhi, bisa kita ambil elemen-elemen desainnya gitu. Tapi kalau nggak ada, ya bisa kita buang lah, ibaratnya nggak usah kita implementasi kayak gitu. Nah, ini bisa teman-teman cek sendiri gitu ya, terkait sama ininya resource yang ada di sini gitu. Kira-kira kayak gitu. Ada Words, Behance, Dribbble, Collect UI, Mobin Designs, Applet, dan Pinterest. Nah, terus juga nggak ini aja sih, masih banyak yang lain di Instagram pun juga banyak ya buat apa ide-ide buat ngembangin user interface gitu. Ada desain games, ada banyak lah akun-akun terkait sama UI UX itu kayak gitu. Oke, nextnya udah deh selesai untuk pengenalan user interface. Terima kasih. Kira-kira cukup sekian dari saya. Apabila kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Saya kembalikan ke moderator, ke Mas Kukuh. Silakan, Mas Kukuh. Oke, terima kasih banyak Mas Rilan atas presentasinya tadi mengenai user interface. Di sebelum ini tadi ada pertanyaan sebenarnya, tapi pertanyaan tidak terkait ya. Apa mendapatkan sertifikat gimana? Nanti akan dikirimkan melalui email masing-masing kok, jadi nggak usah khawatir. Jadi kurang lebih dalam paling lama seminggu lah ya. Jadi ada juga ini komentar mungkin dari Roe. Dia bilang wireframe sama dengan balsamic, prototyping sama dengan just in mind. Ini maksudnya toolsnya kali ya? Iya. Gitu Tadi ya? ada Iya tadi yang ada. prototyping tadi tuh ada tuh yang ada Figma sama XD sih. Tadi saya saranin Iya. coba. Figma ya, saya juga ini kok Figma tuh ini ya apa responsif banget ya, nggak usah install udah ada di browser. Iya, langsung ada di situ. Dan sangat powerful ya, bisa ini dia apa namanya? Kayak udah jadinya tuh. Oh iya, ada kayak template kitnya gitu ya. Benar-benar. XD sama Figma juga ada itu. Dan itu gratis ya. Ya, itu gratis. Gratis banget itu Figma, yang Figma itu gratis. Kalau XD sekarang berbayar, entah kenapa nggak tahu. Dulu gratis sih, sempat gratis dulu gratis. Sekarang sempat berbayar. Iya, baik, kalau ada yang mau bertanya seputar yang tadi udah Rilan jelaskan, atau mungkin di luar itu yang masih nyerempet-nyerempet, bisa. Mungkin di sini banyak juga kayaknya yang mahasiswa
yang mungkin emang cita-citanya atau ada niatan untuk nanti kerjanya jadi siapa? Jadi UX atau UI designer, mungkin bisa nanya-nanya juga nih ke Hilang. Ada yang nanya tuh. Wah, ada yang nanya nih Oh, dari ya. Roy juga. Bilang, izin bertanya Pak, apa perbedaan UI dan UX? Terima kasih. Tuh, mungkin Oke, Rilan bisa menjawab. ya nih. Saya balik ke sini nih ya. Mungkin bisa dilihat di sini nih. Apa sih bedanya UI sama UX gitu ya? Kalau dari secara definisi itu kan, kalau UI itu kan user interface dan kalau UX itu user experience gitu. Nah, kalau dari bedanya sebenarnya ini kayak koin gitu ya, kayak koin dari apa, punya dua sisi gitu. Tapi dalam satu badan gitu. Cuman kalau bisa dilihat itu juga kadang berbeda gitu. Kalau dari UI UX, pertama sih kalau dari UI itu tadi udah jelas ya, itu bagiannya bagian visualisasi gitu, bagian kita bikin sebuah bentuknya gitu. Sedangkan kalau UX itu lebih ke research untuk tujuannya. Jadi kayak research untuk pertama itu kayak tadi untuk yang apa, data-data kebutuhannya, tujuannya apa, proses bisnisnya tuh kayak gimana gitu. Terus pain point-nya, pain point itu kayak masalah yang ditemukan gitu ya, titik-titik masalah yang ditemukan. Terus kayak apa, strategi buat mecahinnya tuh gimana. Terus apa sih kira-kira bentukan flow-nya tuh kayak gimana sih, alurnya tuh kayak gimana, kayak gitu. Nah itu biasanya itu ditentukannya sama UX. Nah kalau kita lihat di gambar ini nih, ini yang di bulatan kuning ini biasanya nih, ini nih orang UX nih, biasanya nih awal-awal nih ngerjain ini nih, kerjaannya orang UX ini nih. Tapi nanti dia juga ikut di bagian testing, kayak gitu, bagian testing. Nah sedangkan kalau seorang UI, ini di bagian yang warna birunya, bagian warna birunya. Tapi nanti dia juga ngambil di bagian ini, bagian di idiotnya ini nih, untuk yang ngedefine problemnya. Jadi nanti dia bakal butuh data-data untuk mendesain itu dari sini, dari si data kebutuhan UX ini. Nah kadang ada orang yang dia sebagai UX dan juga sebagai UI designer gitu, jadi dia ngerjain keduanya kayak gini, kira-kira kayak gitu. Bisa Jadi dipahami? mungkin Mas Roy penjelasannya cukup ini apa sudah cukup jelas, makasih jawabannya. Oke. Jadi kalau dalam dunia pekerjaan kita sering banyak lihat kan orang misalnya title-nya UI/UX designer gitu. Kalau Rilan sendiri ini UI/UX atau emang salah satunya aja nih? Saya keduanya. Keduanya ya. Jadi kayak bahkan scope sampai bahkan sampai tahap ke developernya malah. ke developer. Oh sebenarnya kalau kalau secara scope resmi atau misal kalau emang scope pekerjaan UI/UX yang idealnya itu sebenarnya develop enggak ya? Enggak, karena nanti itu emang ranahnya itu punya, emang masing-masing itu udah ada ininya ya, udah ada job desk-nya Iya. masing-masing gitu. Kayak misalkan nih sebenarnya kayak orang UI UX gitu kan, ada UX researcher, ada UI designer, itu bagian masuknya ke bagian produk, misalnya orang-orang tim produk gitu. Mereka nanti bakal ya job desk-nya nanti di situ nanti gitu, kayak nge-research, terus nanti nge-define masalahnya gimana, terus nanti ngebentuk dari bentuk solusinya dalam bentuk desain tuh kayak gimana gitu. Nanti beda lagi sama orang teknikal gitu, ada lagi developernya beda lagi nanti gitu. UI UX kalau bisa dibilang ini ya, kalau sampai batas slicing gitu masih nggak apa-apa ya. Ya dari situ memang. Sampai segitu ya mentoknya, yang kalau develop Ya, sebenarnya harusnya idealnya enggak gitu ya. 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 Bahkan kalau slicing itu dihitungnya nanti masuknya ke high prototyping malah. Sampai slicing ke HTML gitu, itu udah masuk high prototyping gitu. Jadi udah benar-benar bentuk yang bisa dipakai dan benar-benar bentuk bisa dirasakan gitu. Karena bentuknya udah bentuk sistem kan gitu. Ini belum dipakein data yang sebenarnya, ibaratnya kayak gitu. Oke, makasih atas jawabannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Biasanya suka malu-malu nih kalau ada yang mau nanya. Biasanya pas udah mau tutup baru pada nanya banyak nih. Makanya kalau mau nanya sekarang saatnya nih. Tapi kalau mau nanya nih bisa.
Mumpung ada yang bisa dari, mungkin ada yang mau berencana kerja di UI atau UX, atau yang emang udah dikerja, ada yang mau ditanyain berdasarkan pengalaman atau permasalahan yang lagi ada sekarang di kerjaannya. Ya, sambil nunggu mungkin saya juga mau nanya lagi nih, lagi sekali lagi, karena mungkin banyak yang mau jadi UI UX designer nanti lulus kuliahnya di sini, atau yang sedang ini juga, yang sedang ngejalanin, bisa diskusi bareng juga. Mungkin sebenarnya kita tahu kan, tools dan juga ilmunya terus berkembang ya tiap tahun. Kira-kira untuk sekarang ini nih, idealnya minimal untuk menjadi seorang UI/UX designer itu apa yang dibutuhin? Oh, ini bentar nih. Ilmunya tuh. Ya nih, ini juga bagus nih. Hmm. Kayak gini, mau jadi UI UX designer pertama harus bisa gambar gak sih? Nah, kadang kan suka terbesit pertanyaan gitu kan. Kadang ini pengen deh jadi UI UX designer tapi aku nggak bisa gambar gitu. Sebenarnya ya kalau dibilang kalau perlu bisa gambar apa enggak, sebenarnya nggak perlu. Kalian cuman bisa kalau kayak ada gambar bulat, kotak, gambar X, segitiga, sama garis-garis, itu sebenarnya udah cukup. Nah, sebenarnya itu tinggal kayak apa ya ibaratnya ya, kayak ini aja kayak pemahaman kalian sih, sebenarnya itu bisa dipelajari gitu, kayak ada prinsip-prinsip desain itu bisa dipelajari gitu, kayak model fit laws gitu kan, terus ada kayak teori-teori desain yang lainnya gitu. Saya lupa, banyak sih teori-teori desain itu, cuman ada beberapa gitu ya. Salah satunya tadi tuh kayak Jadi intinya nggak mesti orang desain juga ya, nggak mesti background. iya, nggak mesti orang desain kok. Apalagi kalau misalkan kayak apa seorang UX gitu ya, seorang UX researcher itu nggak mesti orang desain juga kok. Yang penting itu ya tadi itu kita punya pola pikir yang product thinking gitu. Kita tahu tujuan kita mau ngapain gitu kan. Apa penggunanya siapa, ininya gimana, apa targetnya apa, proses bisnisnya seperti apa. Nah, itu bisa kita pelajari juga gitu, nggak menuntut kita harus bisa desain gitu. Nggak terlalu apa tuh namanya? Nggak terlalu pakem gitu, harus bisa gambar nih, enggak. Justru kalau misalkan desain grafis, nah itu baru wajib. Kalau seorang desain grafis baru harus punya punya kemampuan untuk gambar gitu. Tapi kalau untuk UI sama UX sebenarnya nggak terlalu gitu, nggak terlalu dasar bisa gambar tuh nggak perlu. Kayak gitu sih. Kalau ini nih, kalau Mas Riwan, kalau misalnya kalau dari itu kan dari segi ilmunya gambar atau nggak mesti. Cuman kalau dari sisi tools minimal nih, ngerti atau paham apa gitu, misalnya apakah harus bisa coding juga gitu? Oh, kalau coding sih enggak ya. Kalau coding sih enggak. Jelas enggak sih, kalau coding tuh beda lagi. Kalau coding tuh enggak mesti harus bisa gitu. Tapi kalau pemahaman tools, setidaknya kita pernah bisa kayak tahu lah cara bikin kotak, cara bikin bulat, cara bikin segitiga gitu. Itu ada, itu bisa lah, bisa dipelajari. Apalagi sekarang kan gampang gitu ya untuk belajar kayak bikin sesuatu gitu. Untuk tutorial ada gitu, tersedia gitu. Mau dicari di YouTube atau mau yang berbayar pun ada gitu. Cuman ya tadi prinsipnya itu kita bisa ngikutin gitu bentuk bikin tutorial. Misalnya kita bisa nih pakai tools Figma gitu, cara bikin bentuk web aplikasi mobile gitu, kita bikin bentuk buttonnya secara macam, bikin slide gambarnya, atau nggak bikin tampilan website segala macam. Tapi yang paling penting yang tadi kita harus tahu bentuk product thinking-nya tuh kayak gimana gitu. Jadi kita tahu nih, bentuk desain kita tuh kayak gini gitu. Kayak buat milih warna, buat apa sih itu namanya, buat kayak penentuan huruf gitu, kayak huruf teksnya gitu. Apa kita mau pakai huruf yang formal
huruf yang santai kayak gitu kan. Jadi yang paling utamanya sih basic fundamentalnya itu jadi product thinking-nya dulu gitu. Kita harus tahu dulu di situ yang tadi yang apa beberapa poin-poin yang tadi saya jelasin lah ibaratnya. Product thinking terus segala macamnya gitu. Desain prinsipalnya segala macam, nah itu yang paling utamanya sih di situ. Jadi ketika kita jadi UI designer, kita nggak cuman bisa tadi bikin yang keren gitu, bikin yang bagus gitu. Tapi kan kalau nggak berguna buat apa gitu, nggak akan kepake gitu kan, kayak gitu. Terima kasih. Oke, ada yang lagi mau nanya nih, mumpung bentar lagi sesinya habis nih. Kalau mungkin nanti kalau misalnya mau nanya di sini boleh nanya juga ya, via itu ya ada emailnya Mas Rilan. Mungkin nanti ada yang Ya. nanya mau nanya lebih lanjut, mungkin baru kepikiran bisa boleh kita atau ke emailnya Sigmatek juga bisa nanti dicoba dibantu ditanya. Mungkin nanti ada sesi selanjutnya kali yang lebih teknikal kali Mas. Ini kan full Bisa, teori gitu ya 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 kali ya. full teori. Nanti Nanti, mungkin kalau nanti mungkin ada sesi yang teknikalnya mungkin. teknikal atau emang langsung best practice-nya seperti apa gitu ya. Iya, mungkin bisa lah kayak gitu. Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, mungkin bisa saya simpulkan eh, webinar kali ini. Saya bisa demikianlah acara untuk webinar di hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu dari teman-teman semua. Dan untuk yang mau ikutan lagi, kita ada bulan depan lagi itu di tiap akhir bulannya. Untuk bulan depan berarti 24 Februari 2002. Itu bisa dicek nanti di @asiansigmatek Instagramnya. Terus untuk sertifikat dan materi nanti akan dikirimkan melalui email masing-masing. Jadi ditunggu aja ya. Kurang lebih sih seminggu lah ya baru dikirimnya nanti. Itu aja paling. Kalau masih ada yang mau tanya, boleh nih. Kalau enggak, mungkin kita bisa Mas Rian bisa di ini dulu, di post dulu ini materinya. Mau kita foto bareng di akhir biasanya. Jadi, kalau yang mau nyalain kamera boleh silakan. Kalau yang enggak juga nanti namanya yang ke capture. Jadi silakan kalau yang mau saya tunggu berapa menit ya, saya tunggu semenit lah nih kalau yang mau aktifin kamera. Kelamaan 10 detik aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum ada, ya udah namanya aja kita ini ya, kita share. 1, 2, 3. Oke, lagi sebentar. Lagi 2, 3. Ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Selamat beristirahat kembali dan selamat melanjutkan aktivitas dan sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima Terima kasih kasih banyak. semua. Ya.